Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek! Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Akhir Perjalanan Impian. Dalam seri ke-719 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Hari Akik sebagai Bekal Gajah Mada, Ucok Lubis sebagai Layang Samba, Beni sebagai Rapangsa, Cika Kusnadi sebagai Putri Tunggadewi, Renita sebagai Putri Raja Dewi, Salman sebagai Empu Pamot, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kau rupanya Tuan Bekal Gajah Mada. Tentu kau bersama si tua keparat Aryatada, Mapatih Majapahit yang tidak becus apa-apa itu. Jangan kau sebut Gusti Patih dengan panggilan seperti itu, Rakuti. Justru sebenarnya kaulah si keparat itu. Oh, jadi kau sendirian. Apa pedulimu? Untuk menghadapi orang seperti dirimu, tak perlu mengerahkan ratusan prajurit, Rakuti. Hanya membuang-buang tenaga dan biaya. Layang Samba. Ya, Tuanku Bekal. Keluarlah kau. Baik. Hup, ya. Hanya seorang pemuda ingusan pengawalmu. Jangan berbicara sembarangan, Rakuti. Di tanganku ini terletak keselamatan nyawamu. Berani benar kau mengatakan itu, bocah ingusan? Apakah kau seorang pendekar pilih tanding? Siapa gurumu?
Orang ternamakah dia? Untuk apa kau tahu siapa guruku? Dan untuk apa kau tahu siapa aku dan dari mana asalku? Rakuti, sekarang bukanlah saatnya saling perkenalan untuk menanyakan jati diri masing-masing. Simpanlah pertanyaan itu dan bawalah ke alam neraka. Cuy! Kalianlah yang akan mendahuluiku pergi ke neraka. Rakuti, sudahlah. Menyerah sajalah. Di belakangmu pasukan Empu Pamot sedang mengejar. Tak lama lagi tentu sudah sampai di sini. Pasukanmu tak akan mungkin melawannya. Setidak-tidaknya mental pasukanmu sudah rapuh, Rakuti. Tutup mulutmu. Jangan coba melemahkan semangat juang prajuritku. Mereka adalah prajurit pengawal pilihanku. Mereka semuanya terlatih. Oh, kau lupa, Rakuti. Sebaik-baiknya seorang prajurit dilatih. Namun bila mentalnya sudah jatuh, dia tidak akan berarti banyak. Diam! Jahanam! Ayo prajurit! Kurung dua orang itu dan binasakan keduanya! Cepat! Bekel Gajah Mada dan Layang Samba serentak dikurung dan diserang dari berbagai jurusan. Namun serangan gencar itu tak membuat keduanya repot. Dengan hanya berkelit ringan ke kiri dan kanan, maka serangan para prajurit Rakuti hanya menemui sasaran-sasaran kosong. Sementara itu, Rakuti dan Rapangsa masih duduk di atas kuda masing-masing, memperhatikan pertarungan Bekel Gajah Mada dan Layang Samba. Diam-diam, hati Rakuti bergidik juga. Benarlah apa yang dikatakan kebanyakan, bahwa Gajah Mada bukan pendekar sembarangan. Aku yakin kemampuan itu belum dikeluarkan semua. Dan pemuda itu pun nampaknya tidak bisa dianggap sepele. Siapa sebenarnya pemuda itu? Dari mana? Dan murid siapa? Rakuti, Bekel Gajah Mada memang tidak bisa dianggap remeh. Sebab itulah dia dulu diangkat sebagai kepala prajurit di Istana Keputren oleh Jayanegara. Tapi siapa bisa menduga kalau orang yang hampir tak kedengaran nama dan kiprahnya malah membahayakan kita. Aku dengar dia orang kesayangan Aryatada. Aku menyesal pada waktu itu tidak dimasukkan sebagai orang yang berbahaya. Jika sekali dulu dianggap berbahaya, sudah kubinasakan dari muka bumi ini. Kita memang terlalu terburu-buru menganggap semuanya beres. Ternyata Tuan Rakuti! Rapangsa, bantu dia melangkah kemari, cepat. ada apa prajurit? Kau telik sandi daerah ini bukan? Tuan Rakuti, jangan meneruskan arah jalan ini. Di depan pasukan kelompok pendekar bunga putih tengah menuju kemari, Tuan. Laskar bunga putih menyongsong dari arah depan. Benar, Tuan Rakuti. Mereka berhasil mengobrak-abrik pertahanan bagian utara kota raja, Tuan. Dan sekarang mereka porak-porandakan pertahanan bagian timur. Lalu mereka menuju kemari. Rakuti, dia tewas karena luka-lukanya. Lalu apa yang akan kita perbuat sekarang, Rapangsa?
Dari arah depan sudah jelas kelompok pendekar bunga putih sedang menuju kemari. Tuan Lapangsa. Mereka datang, Tuan. Mereka menyusul kita. Mereka? Siapa mereka? Pasukan-pasukan Pumpamot. Mereka berada dekat sekali di belakang kita. Rakuti, kita terjepit. Ya, jahanam. Mereka menjepit kita. Apa boleh buat? Kita harus bertarung sampai mati di tempat ini. Prajurit, bersiaplah. Sebentar lagi kita akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Bersiaplah! Benar saja, baru beberapa saat Rakuti berteriak-teriak lantang, muncullah pasukan Empu Pamot dari arah belakang. Serentak terjadilah pertempuran ramai di tepi hutan tarik yang semula sunyi dan sepi itu. Ayo! Pamot berusuh! Umpas habis mereka! Binasakan semuanya! Di mana? Jangan lepaskan Rakuti! Empu Pamot memimpin pasukannya dengan semangat meluap-luap. Dendamnya terhadap pemberontak seakan ingin ditumpahkan sehabis-habisnya. Baru beberapa saat pasukan Empu Pamot menyerang prajurit-prajurit Rakuti. Muncullah dari arah depan laskar pendekar bunga putih. Serentak pusat perhatian prajurit-prajurit Rakuti terpecah menjadi dua. Mereka bingung mendapat serangan dari arah depan dan belakang. Paman maju! Kami datang, Paman! Putri Tunggal Dewi dan Raja Dewi menyeruak masuk arena pertempuran. Keduanya memimpin dengan semangat juang yang tinggi. Para laskar bawahannya tak kalah cepat dan terengginas. Mereka membabat kiri dan kanan. Satu persatu tubuh prajurit pemberontak terkapar, bermandikan darah, meninggalkan jerih kematian. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Selamatkan dirimu. Jangan sampai mereka menangkapmu. Aku akan menahan mereka di sini. Ayo cepat Rakuti. Pergilah. Ayo. Aku benar-benar bingung. Harus bagaimana aku sekarang ini? Sudah. Cepat tinggalkan tempat ini. Kalian semua sudah terlalu banyak berkorban. Sudahlah Rakuti. Jangan pikirkan itu. Orang kemana kau? Jangan harap kau bisa lolos dari sergapan ini. Empu Pamot. Kau beri hidup dari peristiwa pembantaian. Tetapi sekarang kau malah berbuat sebaliknya. Jangan bermimpi. Lapangsa, manusia diberi hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan sekarang aku baru berani mengatakan bahwa sebenarnya aku adalah orang setianya Prabu Jayanegara. Jahanam. Bunuh kau pengkhianat. Kaulah itu sebenarnya seorang pengkhianat. Untuk apa mengikuti Rakuti yang tidak genah itu? Cepat tinggalkan tempat ini Rakuti.
Orang itu biar urusanku. Cepat Rakuti. Hati-hatilah anak bangsa. Mau lari kemana kau Rakuti? Iya. Baru saja akan menerjang Rakuti, namun Rapangsa keburu menangkis sabetan pedang itu hingga Rakuti selamat dan melarikan diri. Terjadilah pertarungan antara Empu Pamot dengan Rapangsa. Keduanya mengeluarkan kepandaiannya masing-masing. Mereka saling menghantam, saling menangkis. Tujuan Rapangsa memang ingin melindungi usaha pelarian Rakuti agar terbebas dari kejaran lawan-lawannya. Mampuslah kau Rapangsa. Setan alas. Rakuti berlari masuk hutan. Jangan harap kau bisa lepas dari tanganku, Rakuti. Oh, iya, iya. Tunggu Tuan Bekel. Biarlah Rakuti menjadi bagian saya. Aku harus mengejarnya. Aku ingin tahu sampai di mana kemampuan Rakuti, sehingga dia menjadi sombong begitu. Bekel Gajah Mada menangkap sesosok bayangan hitam berkelebat masuk ke tengah hutan. Dia yakin betul itu adalah bayangan Rakuti yang lari meninggalkan pasukannya. Serta-merta dia bergerak mengejar bayangan itu. Namun tak lama setelah itu, Layang Samba pun melompat tinggi mengejar arah mana Gajah Mada menghilang. Mana larinya Rakuti itu? Apakah benar dia adalah seorang pengecut? Mengapa dia harus lari memisahkan diri dari pasukannya? Layang Samba sibuk mencari-cari di mana Rakuti bersembunyi. Layang Samba yakin bahwa Bekel Gajah Mada baru saja melewati jalan setapak itu. Tetapi mengapa tiba-tiba keduanya seperti hilang di telan kegelapan malam di hutan itu? Anak muda, siapa yang kau cari-cari? Rupanya kau pintar sembunyi juga. Mengapa sendirian? Mana itu pendekar pilih tanding yang bernama Gajah Mada? Tidak usah repot-repot mencari Tuan Bekel Gajah Mada. Ayo, sekarang kita berhadapan secara langsung. Kau tidak menyesal dengan usiamu yang masih muda? Sudahlah, mari kita buktikan siapa di antara kita yang lebih muda. Bukan muda dalam hal usia, melainkan dalam soal ilmu ulah kanuragan. Kau menantangku? Bukan tantangan, tetapi ajakan. Baiklah. Rupanya kau perlu tahu siapa itu Rakuti. Aku sudah tahu. Dia adalah seorang pemberontak yang kemudian berhasil menduduki tahta Majapahit dalam waktu yang singkat. Kurang ajar benar mulutmu.
Terjadilah pertarungan sengit di tengah hutan tarik yang gelap dan pekat. Gerak-gerak mereka lebih merupakan bayang-bayang hitam yang saling menerkam dan menghindar. Malam di tengah hutan lebat itu, tak ada yang tahu bahwa telah terjadi pertarungan hidup dan mati antara Rakuti, seorang pelarian bekas Raja Majapahit tidak sah, dengan seorang pemuda yang tidak dikenal sama sekali sebelumnya. Pertarungan berjalan imbang dan sengit. Pukulan-pukulan maut menyambar. Tendangan dan tangkisan saling beradu. Hutan tarik yang lebat menjadi saksi pertarungan bersejarah itu. Pohon-pohon tumbang terkena tendangan dan pukulan. Layang Samba ternyata memang bukan pemuda ingusan. Dia mampu dan bahkan sempat membuat Rakuti kewalahan. Pertarungan sengit itu ternyata ada yang mengawasinya. Sepasang mata yang tengah menyaksikan pertarungan dari atas pohon itu ternyata adalah Bekel Gajah Mada. Tidak usah. Benar-benar luar biasa pemuda itu. Dia mampu menandingi gempuran Rakuti. Bahkan sempat membuat Rakuti keteter dan putus asa. Diam-diam telah lahir seorang pendekar pilih tanding baru di bumi Majapahit ini. Rupanya, diam-diam kau seorang pendekar pilih tanding juga. Tidak. Aku belum lagi menjadi seorang pendekar pilih tanding. Aku hanya seorang pengembara yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Lalu siapa gurumu? Kau tidak perlu tahu. Aku perlu tahu agar kematianmu meninggalkan kesan yang manis buatku. Sayang, karena kau yang lebih dulu harus tewas di tanganku. Cuy, pemuda sombong. Iya! Hop, iya! Hop, iya! Kembali keduanya terlibat pertarungan sengit. Rakuti sepertinya sudah tak sabar lagi ingin menyerangkan pukulan Aji Segara Geningnya. Sementara Layang Samba masih melayani Rakuti dengan jurus-jurus biasa saja. Bekel Gajah Mada mulai resah karena Rakuti dalam posisi yang tidak biasanya. Dia memang tengah menyiapkan Aji Segara Geningnya. Tetapi Layang Samba pun bukan pemuda ingusan. Demikian dilihatnya sang lawan dalam posisi tidak biasanya. Maka serentak dia hentikan serangan dan berdiri dalam posisi yang berlawanan. Rupanya mereka tengah menyiapkan ajian andalan masing-masing. Baiklah, kalau saja Rakuti berbuat curang, aku akan terjun langsung ke tengah pertarungan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Hei pemuda ingusan, sekarang jangan harap lagi kau bisa bermain-main. Sebutlah leluhurmu, nenek kakekmu, moyangmu, dan semua yang sempat kau ingat. Sebab sebentar lagi kau tidak akan bisa melihat matahari pagi. Rupanya dia mengambil ancang-ancang untuk melancarkan suatu pukulan andalan. Iya,
Aku masih ingat betul. Ancang-ancang yang digunakannya itu, ya, sama persis dengan seseorang yang dulu pernah kuhadapi bersama Tuan Bekal Gajah Mada. Ya, Wong Agung. Keduanya telah berada dalam keadaan siap melancarkan pukulan mautnya. Keadaan sunyi lengang. Desah nafas mereka terdengar cepat dan turun naik. Bekal Gajah Mada bersiap-siap menghadapi kemungkinan yang bakal terjadi. Dari tempat persembunyiannya di atas pohon besar, Bekal Gajah Mada memperhatikan segala gerak-gerik keduanya. Rakuti mulai komat kamit. Dia telah merapal mantra-mantranya. Siro ratuning geni, siro angwasaning ratuning geni, jagat iro jagat geni, langit iro langit geni, segara niro segara geni. Haji segara geni, Haji dapat bisa. Rakuti jatuh tersulut. Dari mulutnya keluar darah segar. Sedang Layang Samba berdiri sempoyongan. Baru saja Rakuti akan kembali berdiri untuk bangkit melawan lagi, Layang Samba telah lebih dulu melancarkan pukulannya yang kedua. Haji dapat bisa. Iya. Darah segar. Aku muntah darah segar. Rakuti menggapai-gapai. Darah segar memenuhi pakaiannya. Dia berusaha bangkit kembali, terengah-engah dan limbung. Namun pada saat itu, secepat kilat, sesosok bayangan melayang dari atas pohon dengan sebilah keris di tangan. Selesailah sudah. Tuan Bekal Gajah Mada. Untunglah Tuan datang tepat pada waktunya. Kau yang mengalahkan Rakuti, bukan aku. Raja Mahkota Mayangkara itu kini telah tewas, Samba.
tak jua muncul. Malam semakin sepi dan ngelangut. Hutan tarik menyimpan kenangan bersejarah dari berakhirnya hidup seorang sudra bernama Rakuti yang dengan susah payah berliku-liku mengalami banyak hambatan dan rintangan berhasil merebut tahta Majapahit, menggenggam mahkota. Meski hanya sempat berkuasa selama 21 hari, namun hal itu akan tetap tercatat dalam sejarah, khususnya sejarah pertumbuhan kerajaan Majapahit. Kerajaan yang kelaknya akan menjadi kerajaan terbesar di kawasan Nusantara. Raja Mahkota Mayangkara, raja yang memegang kekuasaan bersifat sementara, kini telah tiada. Dia terbunuh dengan kepala terpisah dari badan. Bekel Gajah Mada lalu menghampiri Layang Samba yang masih terduduk lemas akibat benturan pukulan Aji Segara Geni dengan Aji Tapak Wisa. Bangkitlah Layang Samba. Kita kembali ke pasukan di tepi hutan tarik ini. Baik, Tuanku Bekel. Mari. Majapahit telah terbebas dari tangan jahil para pemberontak. Kita akan segera mengembalikan tahta kepada Gusti Prabu Jayanegara. Kita menjemput Gusti Prabu ke desa Bedander, Tuan Bekel? Iya. Tapi sebelumnya marilah kita kembali ke pasukan. Aku yakin mereka telah lama mengalahkan prajurit-prajuritnya Rakuti. Baiklah. Mari. Keduanya segera beranjak meninggalkan tempat itu. Malam masih berjalan tersendat-sendat. Bulan mulai timbul tenggelam di atas mega-mega. Sebentar kemudian, keduanya telah sampai di tempat mana pertempuran antara pasukan Empu Pamot dibantu Laskar Pendekar Bunga Putih mengalahkan sisa-sisa prajurit Rakuti. Adimada, bagaimana dengan Rakuti? Sudah kau binasakan dia? Dia telah tewas. Kini tak ada lagi pemberontakan. Dan bagaimana dengan sisa prajurit Rakuti? Adimada, ternyata mereka hanya ikut-ikutan karena takut pada Rakuti. Setelah Rapangsa berhasil kubunuh, serentak prajurit-prajurit yang tersisa menyerahkan diri. Bagus. Berarti masih ada ampunan bagi mereka. Lalu, apakah kita akan segera kembali ke Majapahit, Adimada? Tuan Empu Pamot, silahkan kembali lebih dulu. Selesaikanlah sisa-sisa perlawanan prajurit pemberontak di sana. Aku masih ada sedikit urusan dengan pimpinan Laskar Pendekar Bunga Putih. Iya, Adimada. Tadi pun mereka menanyakan Adimada. Kalau begitu, segeralah kembali ke Majapahit. Sementara biar aku di sini dulu untuk membicarakan sesuatu dengan pimpinan kelompok Pendekar Bunga Putih. Baiklah, Adimada. Ya, setelah semuanya selesai, aku akan terus menjemput Gusti Prabu untuk kembali ke Majapahit. Apakah Adimada tidak membutuhkan pengawalan untuk kembalinya Gusti Prabu ke Majapahit? Tidak perlu. Aku sudah membentuk pasukan pengawal sendiri di desa Bedander. Biar mereka nanti yang akan mengawal Gusti Prabu kembali ke istana. Tuan Empu Pamot, selesaikan saja urusan di dalam kota raja. Karena di sana, Mapanji Elam dan yang lainnya pasti membutuhkan bantuanmu dan pasukanmu. Kalau begitu, baiklah Adimada.
Kami kembali dulu. Silakan. Silakan Tuan Bumpamat. Pasukan! Kita kembali ke Majapahit! Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tuan Bekel. Nini Nawamalini ingin bicara dengan Tuan Bekel. Ya, aku memang akan segera menghadap beliau. Beliau ada di bawah pohon besar Brahmastana di sana itu, Tuan Bekel. Baiklah, kalian berdua di sini saja. Aku akan menghadap sendiri saja. Layang Samba, Ya, Tuanku Bekel. tetaplah di sini bersama Nandaka dan Pradipa. Aku ada urusan sebentar dengan Nini Nawamalini. Baik, Tuanku Bekel. Para laskar pendekar bunga putih beristirahat di bawah pohon-pohon yang rindang. Suasana malam tetap hening dan tenang setelah sebelumnya hingar-bingar oleh adanya pertempuran. Bekel Gajah Mada melangkah mendekati tempat di mana Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi sedang duduk-duduk beristirahat. Tuan Putri. Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi. Paman Mada, cepatlah kemari. Jangan bicara di situ. Paman, mendekatlah agar pembicaraan kita tidak didengar oleh orang lain. Jadi Tuan Putri berdua masih tetap dengan penyamaran? Iya, mereka tidak perlu tahu siapa kami berdua. Oh. Lalu bagaimana, Paman? Apakah gembong pimpinan pemberontakan yang bernama Rakuti itu sudah tewas? Sudah, Tuan Putri. Tugas hamba sekarang ini tinggal menjemput Gusti Prabu dari desa Bedander. Syukurlah, Paman. Berarti Majapahit telah terbebas dari tangan kaum pemberontak. Tak terkira senang hati hamba, Tuan Putri. Demi melihat masih banyak para pejabat atau punggawa tinggi kerajaan masih setia kepada Gusti Prabu. Berkat mereka lah kita berhasil membebaskan negeri ini dari jajahan tangan pemberontak. Hamba, juga tentunya para kaula yang lain, mengharapkan Tuan Putri dapat kembali ke Majapahit untuk berkumpul bersama Gusti Prabu Jaya Negara. Tidak, Paman Mada. Oh, Tuan Putri. Jadi Tuan Putri berdua tidak ingin kembali ke istana. Tuan Putri tetap ingin sebagai pendekar bunga putih dan tinggal terpencil di puncak Gunung Lejar. Apa boleh buat, Paman? Ini bukan semata-mata aku dan Dinda Raja Dewi tidak ingin ikut bergembira karena Majapahit terbebas dari tangan kaum pemberontak. Tidak, Paman. Kami berdua ikut senang. Kami bahkan ingin sekali bergembira bersama para kawula dan rakyat lainnya dalam pesta pembebasan ini. Lalu mengapa Tuan Putri tidak berkenan kembali ke istana Majapahit? Nanti, pada saatnya pun kami berdua akan turun gunung dan kembali ke Majapahit. Tetapi tidak sekarang, Paman. Ampun, Tuan Putri. Kalau boleh hamba mengetahui, mengapa Tuan Putri berdua tidak ingin kembali? Bukankah Gusti Prabu sendiri merindukannya? Beliau ingin hidup rukun seperti dulu, Tuan Putri. Katakan pada Kanda Jaya Negara, Gusti Prabumu, bahwa aku dan Dinda Raja Dewi akan kembali ke istana Majapahit jika dia sudah menyesali semua perbuatannya dan bersedia memperbaiki hidupnya, Paman. Tetapi Tuan Putri, bagaimana mungkin hamba berkata seperti itu di hadapan Gusti Prabu junjungan hamba? Hamba takut terkena murka, Tuan Putri. Nah, itulah salah satu sifat dan perbuatan Gustimu yang paling tidak aku sukai, Paman. Kalau dia sudah bisa berbuat bijaksana terhadap semua rakyatnya, bersikap adil dan merata, mau merubah sikap dan sifatnya yang tidak baik, terutama tentang bermain dengan perempuan, maka aku dan Dinda Raja Dewi akan kembali ke istana Majapahit. Tetapi sebelum itu semua dipenuhi, aku akan tetap tinggal di Gunung Lejar dan hidup sebagai pendekar bunga putih. Katakan itu pada Gustimu.
Pasukan dari Laskar Pendekar Bunga Putih kembali ke Gunung Lejar dipimpin Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi. Kedua putri kerajaan itu menolak kembali ke istana sebelum Jayanegara merubah sikap dan sifatnya yang tidak baik. Sementara itu, Bekal Gajah Mada dan Layang Samba kembali ke desa Bedander guna menjemput Gusti Prabu Jayanegara untuk kembali menduduki tahta kerajaan Majapahit yang selama 21 hari diduduki oleh Rakuti. Nah, saudara pendengar, maka dengan demikian berakhirlah sudah serial Sandiwara Radio Mahkota Mayangkara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan